Hologram programs activated. Halo semuanya, kembali lagi di channel Softgrade bersama saya Iwan Safrudin. Di video kali ini kita mau belajar bagaimana caranya membuat login, melanjutkan yang kemarin. Kemarin kan kita udah bikin CRUD modul siswa ya. Tapi bagaimana sih nanti kita ini membuat login tapi menggunakan siswa kemarin ya? Berarti kita tambah satu lagi, yaitu enggak, gini aja. Kita loginnya pakai username tadi. Username-nya pakai nama siswa, terus loginnya nanti pakai tanggal lahir kayak gitu ya. Anggap aja tanggal lahirnya itu passwordnya kayak gitu ya. Oke, langsung saja. Di sini saya udah menyiapkan ada VS Code. Langsung saja kita open project kemarin, file, open folder di HTML kayaknya kemarin ya. Projectnya kayaknya kemarin kita kasih nama apa kemarin ya? CI siswa ya. Ini siswa. Oke, kita oke, kita perbesar. Oke, di sini saya perkecil dulu ya. Kemarin kita udah ada siswa. Terus kita coba cek di siswa edit. Di sini ada nama, jenis kelamin, sama tanggal lahir. Oke, anggap saja nanti kita loginnya pakai nama lalu tanggal lahir sebagai sandinya kayak gitu ya. Oke, langsung saja. Di sini saya akan membuka Google Chrome, siswa. Oke, di sini udah ada ya. Oke, tanggal lahirnya ini. Oke, kita coba edit. Nah, tanggal lahir kan ini ya. Saya pengen tahu nih tanggal lahirnya kalau di plain text itu apa ya. Oke, berarti di sini ya. Coba kita echo $data tanggal lahir, kita save. Kayak gini. Ternyata ada stripnya ya. Oke, kalau gitu kita gini aja deh. Kita bikin tabel baru aja. Soalnya kayaknya terlalu panjang nanti. Oke, di sini di database siswa kita nggak bikin CRUD dulu ya, karena CRUD kan ada di siswa ini. Di sini kayak saya punya tabel users, ada ID panjangnya 11, terus AI auto increment. Anggap aja di sini kita nanti loginnya pakai name atau username. Gak usah pakai email-emailan, langsung di sini ada password varchar 225. Ada level? Kayaknya nggak perlu deh. Udah ini aja kayaknya mungkin ya. Oke, di sini langsung. Oh iya, jangan lupa kalau name ini biar nggak sama, nanti kita bikin ini kok mana sih unique mana unique? Ini. Nah, ini unique itu maksudnya ketika sudah ada nama A, kalau ada dimasukkan A lagi itu nanti akan error, gak bisa gitu ya. Oke, di sini kita udah punya. Terus kita coba masukkan manual aja dulu. Admin, sandinya admin. Di MD5 gak ini? Sementara ya biar inilah MD5 yang paling standar lah ya, admin. Oke, berarti di sini kita udah tahu. Coba kalau dilihat tuh passwordnya admin ya, name-nya admin, passwordnya admin, kayak gitu. Tapi di sini hasilnya kayak gini. Oke, berarti di sini saya akan membuat config autoload. Di sini saya akan menambahkan session di database ini yang libraries. Kita tambahkan session. Oke, selanjutnya saya akan membuat model baru, new file, out model.php. Oke, kita ngopi dari siswa aja ininya, copy, taruh sini. Ini berarti out model. Nah, kayak gini ya. Oke, di sini saya akan membuat function, public function check login. Gini aja deh, is login.
Oke, kayak gini. Nah, di sini saya akan mengecek di controller siswa, berarti kan kan kita kemarin punya construct ya. Construct ini yang diakses pertama kali. Jadi kalau dia mengakses index, error, tambah, action, tambah, edit dan yang lainnya itu pasti akan melewati ini dulu. Nah, karena kan kita mau batasin nih, jadi kalau dia belum login, dia nggak akan bisa ngakses ini, dia nggak akan bisa ngakses ini, kayak gitu. Oke, langsung saja di sini saya akan mengecek di slot model tadi apa namanya, out model. Saya save di sini, berarti di sini udah ada models, out model. Nah, di sini saya akan manggil is login tadi ya. Is loginnya nanti kita panggil di sini, kita cek dulu. Is login sama dengan this session user data kayaknya gini ya, user data out, if not empty $is login return true, berarti dia udah login, else return false, berarti dia mengarahnya false. Nah, berarti di siswa kita tinggal manggil nih, if $this out model is login, dicek nih, kalau dia berhasil login ya udah, tapi kalau berarti gini aja, not, kalau hasilnya false, kalau berarti kan kalau dia berhasil login ya udah, tapi kalau dia nggak berhasil login atau dia gagal login, tidak terdeteksi punya akses, maka dia akan kita redirect ke index.php login gini aja. Berarti kita nanti bikin gini aja deh, auth login, ini aja auth login. Berarti di sini kita akan membuat controller auth. Oke, kita cek dulu di sini, di refresh nih. Kalau kita refresh kok dia tetap menampilkan ini, berarti gagal. Tapi kalau dia mengarah ke not found atau auth login yang belum kita buat controllernya, berarti berhasil ngecek loginnya. Kita refresh ya. Nah, dia mengarah ke auth login. Berarti kalau terus juga kita mau akses ke manapun, misalkan siswa edit, not, siswa tambah. Siswa tambah, mana sih siswa tambah? Ini siswa tambah. Oh iya, index.php nya sampai 2. Siswa tambah akan diarahkan ke ini index.php nya, berarti ini harusnya nggak usah ya. Ini kita buang aja kayak gini. Tuh ngarahnya ke auth login. Coba kita arahkan ke siswa edit 1, tetap ngarahnya ke auth login. Kita udah nggak bisa ngakses halaman utama lagi. Nah, semuanya akan diarahkan ke ini. Nah, berarti kita akan buat controller baru, new file di controller auth.php. Kita copy aja dari welcome kayak biasanya, taruh sini. Welcome kita rubah menjadi auth. Oke, ini kita hapus aja ya, jelek nih, ganggu pemandangan. Oke, nah di sini berarti kita bikin login, ngarahnya ke auth, folder auth, file login.php. Nah, nanti berubah tuh, errornya bukan not found lagi karena controller udah kita buat dan function login udah kita buat, dan kita tinggal bikin file login di dalam folder auth di view. Oke, lanjut di folder views kita bikin new file. Kalau kita bikin auth garis miring, ini otomatis akan menjadi folder atau directory login.php. Nah, otomatis folder dan filenya login.php. Oke. Yap, langsung kosong. Di dokumen ini kita rubah menjadi login halamannya, terus di atas sudah berubah menjadi login ya. Oke, langsung di sini saya akan membuat form action method post. Nanti kita langsung aja di sini nggak apa-apa. Label username br input tipe teks, name-nya yaitu name, terus kita kasih br label password
input tipe password. Kenapa? Biar nggak kelihatan dong. Name-nya password BR, terus buttonnya tipenya ini kita login, terus di sini ada tipenya submit. Oke, kayak gini ya. Nggak terlalu cepat kan? Di pause atau di slow down aja time frame-nya. Nah, ini udah ada username dan password. Nah, kalau username kan teks, kalau password itu loh. Tipenya mana tadi? Tipe, oh ini kurang di typo, sorry. Oke, di sini kalau password itu dia otomatis bintang, bukan bintang ya, buletan, bullet dot kayak gitu ya. Oke, saya pengen ini di tengah sih. Oke, di sini saya kasih div, nggak pakai kelas nggak apa-apa karena kita belum pakai bootstrap. Di sini ini ada kamera loh. Kamu lewat, kamu nggak liatin ada kamera? Au. Terus di sini saya akan kasih style. Lanjut ya, di sini kita tadi iklan lewat. Di sini ada style, lalu kita kasih, atau gini aja, kita bikin aja ini menjadi center. Terus di sini kita rubah jadi center. Biar apa? Biar dia berubah ke tengah. Set. Nah, otomatis di tengah ya. Username sama itu kan jelek. Sorry, gak usah. Jelek. Kita nggak usah mementingkan tampilan, yang penting di sini aja nggak apa-apa. Kita kasih H3 form login kayak gini. Oke. Nah, kalau udah form login di sini kita udah punya name, password. Kita tinggal masuk ke controller auth login. Di sini berarti kita dollar. Oh iya, kita belum manggil parent nih. Nggak usah sih. Ya udah deh, kita panggil parent. Public function underscore construct parent underscore construct. Oke, this load model, kita panggil model apa? Auth model dong. Oke, selanjutnya kita di sini akan manggil $this auth model do login, lakukan login kalau gitu ya. Oke, jadi kita akan bikin function do login, public function do login di dalam model auth model ini. Dia akan ngapain? Di sini kita akan pakai post, this input post. Jadi apapun yang ada di dalam post nanti, kalau ada post, nah dia if nih, if not empty $post. Berarti kalau dia udah mengisi post ini, dia akan melakukan ini. Tapi kalau pertama kali, nah sini kan nggak ada postnya nih, ya berarti dia nggak akan memproses loginnya. Oke. Yang pertama di sini akan ngisi name sama dengan $post name. Terus di sini password. Di sini saya kasih add ya. Siapa tahu nanti nggak ada. Oke, habis itu saya akan mencari data di dalam database. Berarti user sama dengan this db query. Saya ini manual ya. Select bintang from users where name sama dengan, kenapa kita datanya? Biar ini namanya disebut dengan apa ya? Bin itu apa ya? Lupa saya malah. Jadi ini prepare supaya apa? Supaya nanti itu nggak kena hack. Maka di sini baru saya kasih masukkan $name row array. Nah, itu ada user ya. Terus kita cek nih, if not empty $user else. Nah, baru di sini kita akan ngasih returnnya kayak gini aja. Maaf, apa ya? Maaf, user tidak terdaftar, kayak gini aja. Atau gini, bisa nih, $name. Maaf, user ini tidak terdaftar, kayak gitu ya. Nah, baru sini kita akan memproses if $user name sama dengan $name
terus kita kasih $, $user password sama enggak dong, di sini tinggal ngecek passwordnya aja dong. Kenapa? Karena name kan udah dipanggil di sini. Berarti di sini kita tinggal user password sama dengan $password. Nah, baru di sini kita redirect ke di sini baru kita redirect ke mana dong? Index ngarah ke login. Return false dong berarti. Ya. Oh iya, redirectnya ke base URL aja kan. Berarti dia ke halaman utama yang nampilin data itu tadi. Tapi sebelum kita else dulu. Else dulu berarti return maaf user dan sandi tidak sesuai, kayak gitu ya, gini ya. Oh, user dan sandi tidak sesuai. Oke. Nah, kita uji coba. Oke, berarti di siswa ini out mana tadi? Out login, sorry. Di sini kita tinggal masukkan $output kayak gini, terus kita masukkan ke dalam sini. Output $output Z ya, papa lagi coding. Nanti ya. Iya. Apa? Iya, lompat. Iya. Oke, lanjut di sini dari do login. Mana tadi do login ini? Di out berarti ya di sini. Oke, dia udah masuk ke dalam variable output. Kita tinggal ke views login. Nah, di sini kita kasih variable if. Kok nggak keluar ya? If nggak ada if nanya nih. Oh, ini if not empty $output. Nah, baru di sini nanti kita php echo $output. Nah, nanti pesannya di sini. Oke, kita uji coba misalkan ngawur, passwordnya ngawur. Maaf, user tidak terdaftar. Tapi coba kita admin tadi ya. Admin, passwordnya ngawur. Maaf, user dan sandi tidak sesuai. Nah, oke ya. Oke, berarti kita udah punya ini, tinggal kita kasih required. Jadi kalau biasanya kan kosong tetap bisa masuk nih. Tuh, tapi user apa tidak terdaftar. Jadi kita kasih require biar dia tidak boleh kosong. Oke, jadi kalau dia kosong atau enggak ada isinya, dia terus keluar peringatan. Silahkan isi. Oke. Nah, selanjutnya kita akan ngasih session. Session ini fungsinya untuk apa sih? Session itu kayak variable, tapi walaupun pindah-pindah halaman, dia variabelnya akan selalu ada kayak gitu. Oke, makanya di sini saya akan di session set user data. Tadi yang udah kita buat di ini di auth model untuk cek ini kan user datanya auth. Berarti di sini kita akan bukan login tapi auth. Terus $user. Kenapa? Biar dia itu udah masuk ke sini nanti sessionnya datanya si user yang login itu masuk ke dalam session auth kayak gitu ya. Oke, kita coba di sini, kita coba benarkan. Tadi kan username-nya admin, sandinya admin. User dan sandi. Astagfirullah, lupa saya. Kenapa? Karena ternyata di sini kan tadi passwordnya bukan plain text tapi udah diganti menjadi MD5. Berarti passwordnya itu di sini harus MD5. Password di sini karena isinya MD5 nih. Oh, gini biar pada ini ya. Echo $user password, terus echo $password kayak gini. Biar pada tahu nih. Echo BR. Oke, biar tahu bedanya nanti. Sama-sama admin nih. Admin. Tuh, padahal admin, sandinya admin yang kita ketik admin, tapi yang dari database itu ini. Nah, supaya ini berubah jadi kayak gini gimana? Kan tadi masukinnya pakai MD5 nih. Nah, berarti kita harus pakai MD5 untuk decrypt passwordnya supaya sama. Oke, kayak gini ya.
Oke, berarti di sini kita pakai admin, sandinya admin. Yaps, kita berhasil login. Bedanya apa? Kenapa? Karena di sini kita pasti punya data yang namanya ini, set user data ini. Coba kita cek di siswa list, siswa index ini kan kita tampil ini. Nah, di sini kita coba nanti akan user login. Di sini nih, misalkan kita login sebagai, nah di sini kita bisa manggil php this session user data auth name, kayak gini. Bisa nggak sih login apa tadi? Oh iya, belum di echo, lupa, sorry. BR tuh, login sebagai admin. Dia tahu dari mana? Karena dia udah kesimpan di session tadi. Jadi session tuh walaupun kita nggak buat variabelnya, dia di reload, pindah halaman-halaman, tapi biasanya tuh jangka waktunya cuma 2 jam atau 30 menit atau 1 jam kayak gitu. Oke, di sini kita udah bikin login tadi ya. Login gagal udah buat, login berhasil juga udah. Sekarang kita tinggal taruh ini login sebagainya, juga taruh di mana ya? Edit juga. Kita tambahkan di sini. Terus kita tambahkan di waktu nambah juga, nambah user atau nambah siswa. Nah, jadi ketika tambah juga dia udah ada nih login sebagai apa. Oke, selanjutnya diedit juga. Nah, oke, selanjutnya kita kasih tombol logout. Ref logout. Nah, logout itu aslinya gampang, kita tinggal ngakses echo base URL, kayak gini, index.php auth logout. Nah, kayak gini. Ini saya akan copy ke semua halaman yang menggunakan ini. Save index juga. Oke, berarti di semuanya nanti akan ada nih logout. Kalau diklik dia akan mengarah ke auth logout. Kita klik not found. Kenapa? Karena belum kita buat. Oke, selanjutnya di auth logout ini kita bikin function baru, public function auth logout. Kita tinggal session destroy aslinya, session destroy kayak gini. Jadi semua session akan hilang, lalu kita tinggalkan ke redirect base URL. Udah ke base URL aja, nanti kemudian dia akan di redirect ke login kayak gitu ya. Oke, ini dia masih bisa mengakses. Oke, kita klik logout, otomatis dia akan mengarah ke halaman login. Oke, kita coba akses lagi kayak gini, tetap diarahkan ke login. Kita login, ya berhasil. Sesimpel itu, segampang itu, mudah banget kan? Oke, langsung saja kalian coding dan selamat coding. Thanks for watching.